Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsik walakal hamdu walakal syukru 'ala dhalika. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana barik lana fi hadha syahri syahr Sya'ban wa ballighna ya Rabbana Ramadan waj'alna fihi ya Rabbana minal qa'imin was-sha'imin. A'inna ya Rabbana fihi ala anwa'il khairati wa taqabbal ya Rabbana minna salihal a'mal innaka anta ala kulli syai'in qadir. Alif ya Rabbana baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur. Urzuqna ya Rabbana tabata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perindu bulan mulia, bulan Ramadan, rindu yang sesungguhnya. Ada orang yang merindu Ramadan hanya dengan lesannya karena ia sering mendengar orang yang di kiri kanannya berbicara tentang rindu kepada Ramadan. Maka dia pun ikutan berbicara, bercakap tentang Ramadan, padahal hatinya sama sekali tidak merindu kepada Ramadan. Maka malam hari ini kita harus serius memahami Ramadan, dan dengan pemahaman ini kita berharap semoga Allah memberikan kepada kita kerinduan yang sesungguhnya kepada bulan suci Ramadan. Dan sebelum kita memulai, perlu ada kesepakatan dalam majlis yang semacam ini. Ini majlis diadakan karena Allah. Maka yang harus kita hadirkan pertama dan utama bahwasanya kita adalah hamba yang saling mencintai karena Allah. Tidak ada benci di antara kita, tidak ada dengki di antara kita. Kenapa? Karena benci dan dengki penghalang ilmu, penghalang kebaikan. Biarpun kita duduk dengan baginda Nabi, kalau ada benci dan dengki di hati kita, maka akan menjadi Abu Jahal. Maka harus kita pastikan sebelum kita lanjutkan bahwa tidak ada benci dan dengki di antara kita. Kita harus menjadi hamba yang saling mencintai karena Allah. Dan tidak ada yang merasa bahwasanya di sini adalah dia lebih unggul dari yang lainnya. Bukan kami lebih bagus dari Anda, akan tapi kami ingin bagus bersama Anda. Kami ingin baik bersama Anda. Kita ingin sama-sama. Mana yang lebih utama di antara kita? Apa yang berbicara atau yang mendengar? Ternyata sama-sama. Yang berbicara dan yang mendengar sama. Kita kongsi, kita kerjasama kita untuk mendapatkan kemuliaan. Dan kan bisa jadi yang mendengar jauh lebih utama daripada yang berbicara, karena ketulusannya di saat berangkat ke tempat ini, karena bersih hatinya di saat datang ke tempat ini. Ini harus ada kesepakatan. Maka orang yang datang membawa benci dan dengki, dia tidak akan mendapatkan ilmu.
Biarpun mungkin katanya dia menghafal ini itu dan seterusnya, biarpun dia bisa memahami dengan pemahaman yang hebat, akan tapi selagi dia datang tidak dengan cinta, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu yang sesungguhnya. Baik, nuhibbukum fillah, kami mencintai anda semua karena Allah. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, bertemu di dunia dalam cinta karena Allah, hingga kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, berbicara tentang bulan Ramadan, bagaimana merindukan Ramadan tadi? Agar kita bisa rindu kepada Ramadan, agar kita rindu kepada Ramadan, kita harus tahu dong apa itu Ramadan. Berbicara tentang Ramadan secara zahir sama, matahari terbit dari timur, ada terik matahari, kadang ada hujan, ada angin berspoi-spoi dan seterusnya. Adalah Ramadan, tidak ada beda dengan yang lainnya, sama. Matahari Ramadan dengan matahari Syawal, matahari Sya'ban sama. Akan tapi apa yang menjadikan beda dengan Ramadan? Itu yang harus kita pahami. Puasa secara umum adalah juga diwajibkan untuk umat terdahulu. Umat terdahulu juga ada puasa. Tapi kelebihan daripada umat Nabi Muhammad diberi Ramadan yang gitu, di dalamnya banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad dan tidak diberikan kepada umat yang lainnya. Dikatakan bulan Ramadan bulan pengampunan dari Allah, dikatakan bulan rahmat, bulan dilipat gandakan pahala. Ada satu malam yang malam itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Ramadan. Banyak keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Akan tetapi lagi-lagi keutamaan sebanyak apapun, kalaupun kita hanya sekedar memahami, tidak kita yakini, memahami saja, kita memahami hadis, tidak kita yakini kebenarannya, kemudian kita rindukan diri kita untuk mendapatkan pahala, maka kita tidak akan bisa menganggap Ramadan sebagai sesuatu yang istimewa. Disebutkan dalam satu riwayat, man shoma ramadhana, dalam riwayat man qama ramadhana imanan, ada dasarnya iman, maka iman itu menjadikan orang itu menjadikan Ramadan berbeda dengan yang lainnya. Imanan, dengan penuh keyakinan bahwasanya itu puasa di bulan Ramadan adalah kewajiban dari Allah, dan mendirikan ibadah di bulan Ramadan adalah anjuran dari Allah. Man qama ramadhana atau man shoma ramadhana imanan wahtisaba, dengan penuh keimanan, wahtisaba, dan merindu, mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosanya oleh Allah dari dosa yang telah lalu. Ini adalah berita yang nyampe kepada kita. Lagi-lagi yang demikian ini juga tidak akan ada artinya kalau kita tidak kembali kepada diri kita, bahwasanya kita itu perlu tidak pengampunan dari Allah. Kita perlu tidak pengampunan dari Allah, kita sering banyak dosa. Kalau seandainya orang meninggal dalam keadaan dia punya dosa, dia akan mendapatkan siksa di alam barzah. Tapi kalau sudah diampuni oleh Allah saat dia berada di dunia ini, maka kalau kita menjadi seperti jenazah tadi, maka kita tidak akan menemukan siksa lagi di alam barzah. Dan begitu selanjutnya perjalanan kita hingga ke surga adalah tidak menyusahkan, tidak menyulitkan. Nah, ini yang harus kita sadari, bahwa di bulan Ramadan itu ada keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan. Dan bagi orang yang memahami, faham dan sadar, itu kita bisa membuat contoh semacam ini. Kita punya hajat, kebutuhan sehari-hari, mulai dari beras, minyak goreng dan sebagainya. Ini ya, contoh itu kalau urusan dunia kadang kita cepat faham, urusan bisnis, urusan fulus, urusan ringgit. Kita perlu minyak goreng, kita perlu beras, kita perlu macam-macam lauk, telur dan sebagainya. Kemudian ada sebuah kedai yang menjual dengan promo, dengan
promo besar-besaran, maksudnya ada diskon. Siapa-siapa beli satu liter minyak goreng akan mendapatkan 5, beli 1 liter beras akan mendapatkan 10, dan seterusnya, dilipat gandakan. Kalau kita memang, coba kan kita pernah diskon, tahu ya bahasa Malaysia diskon. Makanya kalau kita kan rindu menunggu diskon itu. Kapan diskon itu akan tiba? Betul, itu ada diskon besar-besaran. Dan kita ada fulus. Sementara kita memerlukan barang itu. Maka mustahil kalau kita tidak datang ke tempat tersebut. Ada diskon, ada fulus, dan kita punya hajat kepada sesuatu tersebut. Cuman syaratnya begini, satu orang hanya boleh ambil satu orang 1 kilo minyak goreng nanti dapat 10, 1 kilo beras dapat 10, 1 kilo gula dapat 10. Satu orang 1, 10, 1, 10, 1, 10. Satu orang. Pertama adalah kita akan pasti datang ke tempat tersebut. Yang kedua, agar mendapatkan lebih banyak, maka anak kita akan kita bawa supaya kita dapat lebih banyak lagi. Dan kita akan berusaha, siapapun tidak boleh ketinggalan. Ayo berangkat, belanja. Dan waktu diskonnya hanya sehari atau 2 hari, 3 hari. Maka kita akan peduli, perhatian dengan hari 1, 2, dan 3 untuk mendapatkan diskon besar-besaran. Kurang lebihnya semacam itu kalau kita gambarkan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu 1 bulan penuh, itu diskon besar-besaran. Kita beramal 1 dilipat gandakan oleh Allah berkali-kali. Dilipat gandakan sampai amalan sunnah seperti amalan fardu dilipat gandakan berkali-kali. Sedekah akan dilipat gandakan, sholat dilipat gandakan, semua kebaikan dilipat gandakan oleh Allah, dan diampuni dosa kita oleh Allah. Kalau orang sadar dengan sesungguhnya dan dia tahu dirinya banyak dosa dan dia rindu pahala, maka mustahil membiarkan Ramadan berlalu begitu saja. Maka membangun pemahaman ini yang terpenting. Kita tahu di Ramadan adalah tempat ibadah, waktu ibadah, tempat istimewa untuk ibadah. Nah, ini yang harus kita fahami untuk menjadikan kita rindu. Kemudian untuk memasuki bulan Ramadan, kita perlu persiapan. Ada persiapan zahir dan persiapan batin. Persiapan zahir kita adalah ya memperbaharui masjid kita, tempat sholat, perabot alat-alat sholat, mushaf kita beli lagi dan sebagainya. Itu termasuk bagian daripada bentuk keimanan. Oh, Ramadan nak, ayo kita beli ini, siap-siap nak ya. Kita tarawih di mana nanti? Masjid diperbaharui, dicat, di ini, semuanya diganti, bagus. Ini persiapan zahir. Akan tapi ada persiapan yang lebih penting dari itu adalah persiapan batin kita. Ini yang sering dilupakan. Maka persiapan batin menyambut bulan Ramadan, hati kita. Lah persiapan batin ini diisyaratkan oleh baginda Nabi di bulan ini. Bulan Sya'ban itu dikatakan sebagai bulan pintu menuju bulan Ramadan. Bulan pintu menuju Ramadan. Dan hendaknya kita sudah banyak berlatih melakukan kebaikan di bulan Sya'ban ini, agar nanti kalau masuk Ramadan kita sudah terbiasa. Sampai puasa sendiri, bagaimana baginda Nabi SAW ditanya tentang kenapa kok Nabi berpuasa banyak sekali di bulan Sya'ban, tidak di bulan yang lainnya. Bulan Sya'ban Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban. Sampai Siti Aisyah menyifatinya puasa Nabi di bulan Sya'ban, yasumu Sya'bana illa qalila. Nabi puasa di bulan Sya'ban kecuali ditinggalkan sedikit sekali. Bahkan dalam riwayat yasumu Sya'bana kullah, Nabi bulan Sya'ban puasa semuanya. Begitu memperhatikan Nabi bulan Sya'ban, lalu ditanya sahabat Nabi, kenapa engkau banyak puasa di bulan Sya'ban ya Rasulullah? Nabi menjawab, hadza syahrun, ini adalah bulan yaghfalun nasu anhu. Nabi menyebut bulan Sya'ban bulan yang orang pada lalai, enggak diperhatikan oleh orang bulan Sya'ban itu. Baina Rajab wa Ramadan, orang sibuk beribadah di bulan Rajab dan di bulan Ramadan, sampai bulan Sya'ban tidak diperhatikan oleh baginda Nabi SAW. Kemudian Nabi berpuasa
Bahkan disebut hadza syahrun, ini bulan adalah turfa'u fihil a'mal, akan diangkat pahala di bulan ini, akan diangkat pahala-pahala kita, amal-amal kita. Wa uhibbu ayyurfa'a amali, aku ingin amalku diangkat oleh Allah di bulan Sya'ban. Nah, termasuk puasanya baginda Nabi ini adalah untuk mempersiapkan di bulan Sya'ban nanti, di bulan Ramadan, ibadah, bersedekah dan seterusnya. Kemudian juga di dalamnya ada satu riwayat, barangkali tadi malam pada sibuk dengan malam nisfu Sya'bannya, Masya Allah, secara umum malam nisfu Sya'ban kan ada satu riwayat tentang innallaha yattali'u li jami'i yattali'u li khalqihi yaum lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Disebutkan bahwasanya kalau malam nisfu Sya'ban itu baginda Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya. Nah, Allah setiap saat melihat. Cuman kalau disebutkan dengan bahasa khusus, Allah melihat kepada hambanya dengan pandangan khusus, pandangan rahmat, pandangan berkah, pandangan kasih sayang, pandangan-pandangan. Jadi pandangan khusus seperti disebutkan dalam hadis ini. Kemudian Allah mengampuni semua makhluknya. Fayaghfir li jami'i khalqihi, Allah mengampuni semua makhluknya. Kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Cuman dua orang yang tidak mendapatkan pengampunan, illa li musyrikin, kecuali orang yang menyekutukan Allah, atau musyahin, atau orang yang punya benci dendam kepada sesama. Maka bulan Sya'ban semalam itu dan seterusnya sampai hari ini seharusnya akan kita jadikan bulan kita ini agar kita bulan untuk berbenah, agar kita mendapatkan pengampunan dari Allah dan agar amal kita diterima oleh Allah, yaitu jaga iman, jangan sampai kita menyekutukan Allah. Insya Allah ini kita aman, tidak ada di antara kita yang menyekutukan Allah. Akan tetapi yang kedua, musyahin, jangan-jangan kita punya kebencian kepada sesama, punya dendam kepada sesama. Hati-hati masalah dendam ini, benci, dan sudah waktunya kita terus mengasah hati kita agar terhindar dari benci kepada sesama yang sebabnya bermacam-macam. Kadang ada waris berebut waris, kadang Masya Allah macam-macam. Sebab permusuhan dengan saudara, kedengkian, kebencian. Ternyata benci dendam itu menjadikan sebab tidak diterimanya amal dan tidak diampuni kita oleh Allah. Sehingga apa artinya kita bicara tentang keutamaan Ramadan nanti untuk beribadah yang banyak, jangan-jangan amal Ramadan kita yang lalu belum diterima oleh Allah, masih menggantung karena kita punya dendam kepada sama. Ini yang harus kita benahi saat ini. Sebelum kita merencanakan amal baik di bulan yang akan datang, kita merenung apakah Ramadan yang lalu sudah diterima amal kita. Apakah kita sudah bebaskan diri kita dari dendam? Apakah sudah kita bebaskan diri kita dari benci kepada sesama? Bahkan sesungguhnya ini bukan saja berlaku di bulan Sya'ban. Semua dendam dan benci ini akan menjadikan sebab amal dan pengampunan tidak diterima, diberikan oleh Allah. Amal tidak diterima oleh Allah. Termasuk disebutkan dalam satu hadis sahih. Satu hadis sahih. Memang kita perlu menyampaikan hadis damai hari ini. Hadis sahih Imam Muslim meriwayatkan, tuftahu abwabul jannati, dibuka pintu surga. Tuftah abwabul jannati kulla yaumil itsnaini wal khamis, setiap hari Senin, hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an, Allah akan mengampuni semua hambanya yang tidak menyekutukan Allah. Semua hamba yang tidak menyekutukan Allah, dia mendapatkan pengampunan, yughfar, diampuni oleh Allah. Akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dari kita akan diampuni oleh Allah setiap Senin dan Kamis. Tadi riwayat malam nisfu Sya'ban, di bulan Sya'ban. Sebab ada pengangkatan amal itu adalah pagi, sore, mingguan, dan juga ada tahunan. Kemudian lanjutan hadis bunyinya begini, illa rajulan, hati-hati jangan menjadi orang ini, kecuali seorang
Kanat bainahu wa baina akhihi syahna, orang yang punya benci dendam kepada saudaranya. Yuqalu, diperintahkan malaikat oleh Allah tentang orang ini. Allah memerintahkan anziru hadaini, biarkan dua orang ini yang masih bermusuhan dendam ini, biarkan, jangan diterima amalnya, jangan diampuni dia hatta yastaliha, sampai berdamai. Na'udzubillah. Maka dari itu wahai hamba Allah, yuk kita jadikan malam ini malam untuk menyambut Ramadan dengan berdamai kepada manusia, berdamai kepada sesama, agar Ramadan nanti betul-betul menjadi bulan pengampunan. Kalau kita belum berdamai, pengampunan apa yang kita dapat? Wong kita sendiri telah membuat hijab, membuat penghalang. Maka ayo kita berdamai kepada saudara kita. Semua masing-masing dari kita mencari siapa yang membuat kesel kita, siapa yang buat marah kita. Kemudian kita mulai marah, mulai mendendam kepada dia, ikut marah. Maka ayo malam ini kita hapus itu semuanya. Bermacam-macam cara ayo kita hapus dendam kita hapus amarah kita hapus benci kita. Apakah kita persiapkan hadiah yang banyak kepadanya, kita riapkan macam-macam ringgit yang banyak untuk dia. Kalaupun kita belum mampu untuk meminta maaf kepada dia atau datang kepadanya untuk ngobrol, untuk berbual-bual dengannya, kalau ternyata kita belum bisa, maka ketahuilah kita bisa mengirim kebaikan-kebaikan kepada orang tersebut atau panjatan-panjatan doa kebaikan. Dan inilah yang paling dekat dan mudah untuk kita lakukan kalau memang orang itu rindu betul kemuliaan, yaitu mendoakan. Pastikan malam ini Anda, pastikan, tidak usah ragu lagi, tidak usah nunda esok hari lagi. Pastikan malam ini Anda bisa mendoakan orang-orang yang bermasalah dengan Anda. Siapa-siapa yang menyakiti Anda, berbuat zalim kepada Anda, urusan pribadi Anda, bukan urusan agama, mengambil ringgit Anda, mengambil hak Anda, mencaci Anda, mengumpat Anda, menggunjing Anda, prasangka buruk pada Anda, semua yang berbuat zalim pada Anda harus, kalau Anda memang ingin benar-benar mulia, baik. Kalau tidak, Anda percuma datang malam ini. Saya pastikan harus kita berani. Harus kita berani, jangan menunda esok hari, takut kita keburu mati, tidak diterima amal kita nanti. Jangan dendam kepada saudara. Jangan dendam kepada siapapun dia. Ingat, kita ganti dengan panjatan doa. Kita ganti dengan panjatan doa. Doa kebaikan. Persiapan Ramadan ini. Hati harus tenang. Kalau Ramadan hati Anda tidak baik, pertama pengampunan tidak sampai kepada Anda, amal Anda juga tidak terima, puasa juga berat. Seorang ibunda yang baik di belakang sana suruh membayangkan saja, tapi jangan beneran. Kalau Anda lagi menanak nasi di siang hari di bulan Ramadan, panasnya siang, panasnya chicken dapur, panasnya kompor gas, panasnya, ternyata ibu Anda hanya untuk menanak nasi untuk suami yang suka bikin panas hati. Enak atau tak enak? Tak enak. Sama seorang suami bekerja keras, meres keringat, banting tulang, kerja cari uang. Ternyata itu uang hanya untuk istri yang mulutnya suka bikin panas. Tidak enak. Capek. Akan tapi kalau dengan cinta semuanya indah. Hidup akan indah. Cinta. Hilangkan kebencian dan diganti dengan cinta. Kita mulai dengan berdoa. Maka malam ini persiapan kita ya persiapan batin. Kalau sudah kita damai dengan tetangga, baik dengan tetangga, hati baik, maka ibadah pun mudah dihidupkan. Misal seorang ibu yang baik mau mengajak tetangganya untuk sholat taraweh, karena ibu sudah berdamai. Seorang bapak mengajak tetangga sholat taraweh, suasana damai, suasana enak, maka apa jawabnya tetangga yang diajak taraweh? Kalau dia memang pengen taraweh, akan bergegas melaksanakan taraweh. Kalaupun tidak mau, dia hanya berkata, aduh saya masih sibuk, dan tidak marah. Coba kalau kita lagi tidak asik, lagi tidak senang, lagi berkebenci, saling benci, bermusuhan, kemudian kita mengajak dia taraweh,
Apa katanya? Sok banget, kayak orang suci aja, nggak usah ngajak-ngajak, ibadah sendiri-sendiri, diajak saja marah. Termasuk dalam sebuah keluarga, membangunkan malam hari untuk sholat tahajud, kalau hati benci lihat akan jadi marah. Tapi kalau suami istri yang mesra, suami istri yang indah, diajak bangun sholat akan terasa indah. Kalaupun seandainya suami belum bisa tahajudan, maka paling tidak dia tidak marah. Ini perlu membersihkan hati ini sehingga ibadah betul-betul indah. Maka mulailah saat ini menata hati kita untuk menghilangkan benci, dendam dan dengki. Menyeramkan ini wahai hamba Allah. Jangan dibiarkan benci ada dalam hati kita. Benci jangan ada di hati kita, membahayakan, menyiksa diri. Anda tidak usah benci, bayangin saja kalau ada seorang benci kepada tetangga, dendam kepada tetangga, tetangganya bangun rumah sakit hati dia, tetangganya beli kereta sakit hati dia, tetangganya lagi sukses, lagi selesai atau mendapatkan satu jabatan di mana, sakit hati dia. Subhanallah, begitulah orang benci dan bagaimana di bulan Ramadan hatinya semacam itu. Dan ingat, hati-hati, kadang orang yang dikuasai kebencian itu adalah senang ibadah, dan ibadahnya unik, ibadah yang sifatnya ibadah sendiri. Biasanya dia senang tahajudan pribadi, senang puasa sendiri. Hati-hati, Imam Ghazali mengisyaratkan banyak orang yang jago ibadah, puasa, bangun malam, itu biasanya gampang dia itu orangnya suka bikin masalah, bikin benci pada orang, bikin dengki, dendam. Sampai dalam hadis diriwayatkan tentang seorang perempuan tudkar bi kafratis sholati wasyami. Ada seorang perempuan disebut di hadapan Nabi bahwasannya dia adalah banyak ibadah, banyak sholat, banyak puasa. Banyak sholat, banyak puasa, hebat. Cuman disebutkan di hadapan baginda Nabi, cuman dia punya kebiasaan tu'dhi bihi, punya kebiasaan dia menyakiti jirannya. Ghairu anna laha syai'an tu'dhi bihi jiranaha. Cuman dia punya kebiasaan suka nyakiti tetangga dengan lesannya. Hati-hati, menyakiti tetangga dengan lesannya. Apa jawab baginda Nabi? La khaira fiha, enggak ada baiknya perempuan itu, innaha min ahlin nari, dia termasuk golongan ahli neraka. Masya Allah, nyakiti dengan lesannya. Makanya kalau kita sudah menjalankan pendidikan dari baginda Nabi, hidup kita akan indah. Lesan tidak menyakiti, hati lapang, mudah memaafkan, kita tidak menyakiti orang lain. Maka akan yang terwujud dalam kehidupan kita adalah keindahan yang sesungguhnya. Dan kita akan wujudkan Ramadan dengan itu. Maka mulailah dengan mendoakan saudara kita dengan doa kebaikan, dan jangan mendoakan doa kejelekan. Anda harus tahu dia adalah umat Nabi Muhammad. Sudahlah Anda cari masing-masing dari kita, beda-beda kita. Masing-masing dari kita mencari orang-orang yang bermasalah dengan kita, kemudian kita bawa di tengah malam, lalu kita doakan dengan doa kebaikan. Kalau Anda masih merasa berat, kami sampaikan bahwa memang itu pekerjaannya para waliullah, yang bisa mendoakan dengan mudah saudaranya yang bermasalah, maka itu hanya para kekasih Allah. Dia mengganggu saya, ibarat begitu, saya bisa mendoakan, maka kita dipilih oleh Allah. Dia zalim kepada kita, tapi kita balas dengan kebaikan, maka itu pilihan Allah, kekasih Allah. Yang punya qalbun salim, punya hati selamat. Jadi diganggu malah dia mendoakan dengan doa kebaikan. Ini hanya orang istimewa. Yang ada adalah mengutuk, kurang ajar, kau terkutuk, kau semoga mendoakan doa-doa kehancuran. Baik, memang betul harus seperti ini. Adzan tepat waktu. Adapun sholat bisa ditunda karena hajat. Fikihnya begitu. Kenapa? Karena adzan itu ditunggu oleh orang banyak, bukan saja untuk orang yang ada di dalam masjid. Dipotong hadarah untuk adzan, itu betul. Ini menunjukkan yang di sini memang peduli dengan ilmu. Ada sebagian berlalu adzan begitu saja. Orang di luar menanti-nanti adzan, tak ada adzan,
Tapi bang adzan tepat waktu, adapun masalah sholat sesuai dengan kesepakatan. Baik, kita lanjutkan. Jadi mohon malam ini ayo kita berdamai dengan saudara kita. Pastikan kalau anda pengen diterima amal anda, pengen diampuni oleh Allah, ingin sukses di bulan Ramadan, harus kita berdamai. Kita mulai dengan mendoakan mereka dengan doa kebaikan. Kalau anda masih merasa berat mendoakan mereka dengan doa kebaikan, dengar hadis ini, resep ini, obat bius agar kita bisa berdoa dengan mudah. Nabi Muhammad menyebutkan dalam satu riwayat Imam Muslim dari Abi Darda, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi al-muslimi 'ala dhahril ghaibi illa wa qala al-malaku wa laka bimithlin." Tidak ada seorang muslim, tidak ada seseorang mendoakan orang lain di saat orang itu tidak ada di hadapannya. Ingat, doa 'ala dhahril ghaib, mendoakan orang lain yang orang itu di rumahnya sana atau lagi bermasalah, kita lagi berselisih paham dengan dia. Kalau kita mendoakan dia, malaikat serempak mendoakan kamu dapat duluan. Sehingga dikatakan oleh para ulama, doa agar mudah dikabul oleh Allah adalah caranya mendoakan orang yang bermasalah dengan kita atau mendoakan orang yang tidak ada di hadapan kita. Mendoakan itu doanya ikhlas. Kalau kita mendoakan begini ini langsung, ini doa bisa doa bohong, doa menjilat. Habis dikasih baju koko minta sarung. Oh Pak Haji, Masya Allah orang baik, semoga diampuni. Doa-doa bohong bisa jadi itu. Tapi kalau kita mendoakan orang di saat orang tidak ada di hadapan kita, tulus. Lepas itu tak usah telepon, semalam aku doa, tak usah gitu, batal itu, tak usah bicara. Diam, sampaikan langsung, ya Allah beri. Termasuk ini yang bermasalah tadi, istimewa. Anda wali yang berjalan di atas bumi, biarpun tidak dicium tangan Anda. Anda kekasih Allah, hati Anda bersih, datang kepada Allah biqalbin salim, hati selamat. Doakan siapapun bermasalah. Orang naik pangkat tinggi menjadi maqam tinggi dalam wilayah karena hatinya bersih, bukan karena sujud rukuknya. Hati bersih dengan saudara, nggak ada dendam. Diganggu tersenyum dia. Kalau dia marah dibikin marah. Diganggu sama dia, dicaci, diolok. Oh, kurang ajar kau ya. Awas, esok akan aku kirim transfer ringgit. Berapa ringgit? Oh, itu. Kalau Anda bisa begitu istimewa wali. Dan jangan dituruti setan mengajak permusuhan. Baik, ini setelah itu kita akan jalin Ramadan dengan indah. Mau suami istri yang saat ini tak tekur sapa, dengan sanak kerabat tak tekur sapa, gara-gara warisan khususnya, beresi malam ini. Baik, ini adalah salah satu cara untuk menyambut Ramadan. Bersihkan hati Anda. Harus bisa, Anda pulang harus bisa. Kalau tidak, Anda mau apa? Mau bermusuhan dengan umat Nabi, Anda mau benci dia, Anda dendam dengan dia. Dia adalah orang yang didoakan Nabi setiap malam. Mau apa? Rugi, hanya orang bodoh. Maka kita ingin hidup indah. Sehingga para kekasih Allah disebutkan, kekasih Allah itu berkata, jika aku di surga nanti seperti yang aku rasakan saat ini, niscaya itu sudah sangat cukup. Lalu ditanya, apa yang kau rasakan saat ini? Yang aku rasakan adalah aku tidak ada benci kepada siapapun dari mereka. Aku cinta mereka. Indah hidup dengan cinta, tidak ada permusuhan, mudah menjalani hidup. Itulah yang harus kita hadirkan dalam kehidupan kita, khususnya menyambut bulan Ramadan. Kemudian ada lagi adalah kita harus persiapan ilmu puasa. Sudah ditentukan waktunya dan kami ingat insya Allah tidak akan kelewat. Saya tambahkan sedikit ilmu puasa, cuman kelanjutannya Anda bisa ambil di buku praktis kami. Kami ada buku praktis tentang puasa. Dan bisa juga di YouTube. Nanti kami coba menghadirkan belajar fikih itu yang gampang, yang mudah. Jadi kalau bisa di majlis itu paham, keluar juga hafal. Jadi puasa itu macam mana puasa? Puasa itu adalah Anda menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, mulai dari terbitnya fajar shadiq, waktu subuh tiba, hingga terbenamnya matahari. Anda bisa puasa dengan definisi ini? Tidak bisa. Anda harus tahu apa yang membatalkan puasa. Kan begitu? Maka ada buku ringkas kami hadirkan, nanti Anda cari, ini kami kuncinya, Anda lanjutkan sendiri nanti. Di situ kami hadirkan 9 hal yang membatalkan puasa. Jangan mikir yang lainnya. 9 hal yang membatalkan puasa dan 9 orang yang tidak wajib berpuasa. 9 hal yang membatalkan puasa, 9 orang yang tidak wajib berpuasa. 9 mudah dihafal. Saya kasih contoh yang pertama yang membatalkan puasa. Pertama yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Yang pertama adalah lubang mulut, yang kedua lubang hidung, yang ketiga lubang telinga, yang keempat lubang buang air kecil, yang kelima lubang buang air besar.
Sudah hafal, kecuali mata. Mata tidak. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar. Memasukkan suatu ke salah satu lubang yang 5 itu membatalkan puasa. Dirinci satu demi satu. Mulut, yang dimaksud adalah memasukkan ke lubang mulut yang membatalkan puasa adalah nelennya, menelan, nelan. Maka memasukkan ke lubang mulut selagi tidak ditelan maka tidak batal puasa. Maka dari itu tetap disunahkan berkumur saat kita puasa di bulan Ramadan atau di hari-hari yang lainnya. Kumur, memasukkan suatu ke lubang mulut, maka tidak batalkan puasa. Bahkan kalau Anda di siang hari bulan Ramadan Anda ambil es krim, Anda masukkan ke mulut Anda, maka tidak batal puasa, asalkan jangan ditelan. Iseng amat itu. Tidak batal, supaya paham ya. Baik, selesai. Jadi asal tidak ditelan. Tapi jangan sombong. Habis itu dia pulang, belum selesai pelajarannya. Tidak mau melanjutkan atau main handphone. Sampai pulang ke rumah ditanya sama suaminya, ibu-ibu itu, "Ma, nelennya yang batalin." "Oh iya, pokoknya jangan nelen. Biar es krim, gula, permen masukin mulut gak apa-apa. Yang penting jangan ditelan." Akhirnya suaminya tanya begini, "Ma, hukumnya nelen ludah bagaimana?" "Oh, gimana ya? Nelen ludah." Akhirnya bingung dia. Jawabnya apa? "Kayaknya batal." Kayaknya kayak. Akhirnya bingung, kayak batal berarti kayak tidak kan? Wah, kacau. Makanya kalau ngaji selesaikan. Bagaimana hukum nelen ludah? Kan begitu. Maka sederhana ulama menjelaskan, hukum nelen ludah tidak membatalkan puasa dengan 3 catatan. Yang pertama adalah ludahnya sendiri. Anda paham? Ludah tetangga tak boleh. Anda membayangkan yang jorok. Bisa jadi terjadi ludahnya orang ketelan. Mohon maaf ini. Kan saya kadang guru-guru rumah tangga, guru harmonisan, guru cinta. Mungkin suami istri lagi, mohon maaf, tertukar ludahnya, lagi senang, lagi mesraan, batal puasanya. Kalau saya nyontohkan yang indah, bukan seperti Anda tadi, ludah tetangga. Ngapain ludah tetangga diambil? Tertelan ludah orang lain. Jadi asalkan ludahnya sendiri, satu. Yang kedua adalah ludah belum bercampur dengan sesuatu apapun. Kalau sudah bercampur dengan es krim sama gula, batal. Jelas ya? Yang ketiga, ludah masih berada di mulutnya. Jika ada seorang ibu di belakang sana yang iseng ambil gelas lalu simpan ludahnya di gelas, lalu taruh di lemari es, pendingin, kemudian diminum, batal puasanya karena sudah keluar dari mulut. Jadi syaratnya apa? Ludah yang masih ludahnya sendiri, yang berada dalam mulutnya, yang belum bercampur dengan sesuatu apapun. Selesai. Kemudian yang kedua, lubang hidung. Sederhana saja belajar fikih. Memasukkan ke lubang hidung, maka itu batalkan puasa. Lubang hidung yang mana ini? Ya kan gitu. Jangan sampai berhenti di sini. Kalau berhenti di sini Anda pas pusing, sampai di rumah ditanya lagi pusing nanti. Wah, masukkan ke lubang hidung tidak batalkan puasa. Betul nih? Membatalkan puasa. Memasukkan suatu ke lubang hidung batalkan puasa. Betul. Pulang ke rumah, memasukkan ke lubang hidung batalkan puasa. Lagi-lagi suaminya bertanya, yang hukumnya ngu apa? Ngu. Membuang kotoran hidung itu gimana bahasanya? Apa bahasa Malaysia? Kalau bahasa Jawa ada ngupil. Pernah dengar itu? Paham? Akhirnya ditanya sama suaminya itu, "Bu, Ma, hukumnya ngupil bagaimana?" Aduh, gimana ya? Batal lah katanya, masukkan. Kan kacau kan? Maka belajar itu harus serius. Maka yang dimaksud batalkan adalah memasukkan sesuatu sampai ke tempat, jika itu yang kita masukkan air akan terasa panas. Atas panas itu yang batalkan puasa. Maka di wilayah bawah itu tidak membatalkan puasa. Artinya apa? Kabar gembira bagi siapapun yang punya hobi bahwasanya itu tidak membatalkan puasa. Asalkan pokoknya, tapi jangan di depan umum, tidak elok. Baik, kemudian telinga. Lubang telinga, mohon maaf, lubang telinga. Yang dimaksud dalam telinga, luar telinga tidak apa-apa. Dalamnya telinga itu apa? Mana yang kita tahu dalamnya telinga? Yang dimaksud dalam telinga adalah yang tidak bisa dijangkau oleh jari kelingking. Adapun yang dijangkau dari kelingking itu masih luar, tidak batal. Kalau kita korek kuping dengan jari kelingking kita tidak batal.
Dalam mazhab Syafi'i ini semua dalam mazhab Syafi'i. Kecuali mazhab Syafi'i, Imam Ghazali mengatakan ini bab secara umum mazhab Syafi'i selagi ini. Tapi kalau di dalam jari kelingking dikasih kuku panjang begitu batal nanti. Paham ya? Selesai. Lobang depan, mohon maaf seorang laki-laki, mohon maaf alatnya ditetesin, lobang alatnya tetesin air, batal puasanya. Termasuk mohon maaf wanita memasukkan, maka dari itu bagi kaum wanita jika ingin beristinja, bersuci dari bekas najis buang air, tolong waspada. Allah yang Maha Tahu, cukuplah bersihkanlah dengan perut jemari ini. Cara bersihkan dengan perut jemari, wahai ibu yang solehah, perut jemari ini sudah bersih, tidak usah pakai dibelokkan dengan jemari. Kalau dibelokkan dengan perut, dengan ujung jemari masuk ke dalam, batallah puasanya. Cukup dengan perut jemari, sudah bersih, Allah Maha Tahu. Kalau dengan perut jemari biarpun ditekan sedalam apapun, maka itu masih bagian luar. Dengan perut jemari ditekan apapun masih bagian luar. Tapi kalau dibelokkan begini, maka akan masuk ke dalam, batal puasanya. Termasuk mohon maaf, mungkin mengatakan bercumbu tidak batalkan puasa, bersenang-senang guyonan dengan suami. Tapi kalau ternyata seorang istri membiarkan wilayahnya kemasukan jemari suaminya, juga batal puasanya. Hati-hati. Jadi suami harus waspada di saat berurusan di wilayah tersebut. Ini harus paham, karena membatalkan puasa. Baik, kemudian lubang belakang juga sama, selesai. Itu satu. Lubangmu, mulut, hidung, telinga, buang air kecil, buang air besar. Kemudian yang kedua adalah gampangnya, muntah dengan sengaja. Saya persingkat, muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Sengaja, contohnya mencium bau yang busuk biar muntah, muntah. Kalau muntah tidak sengaja di kendaraan pusing langsung muntah, tidak batal. Tapi ingat, muntah dengan tidak sengaja tidak membatalkan puasa, dengan catatan tidak boleh menelan ludah sebelum berkumur. Karena kalau sebelum berkumur Anda menelan ludah, biarpun muntahnya tidak sengaja memang tidak membatalkan. Cuman kalau Anda menelan ludah Anda sebelum Anda berkumur, menjadi batal puasanya, bukan karena muntah, tapi karena Anda telah menelan ludah yang bercampur dengan apa yuk? Muntahan yang najis. Paham ilmu yang tadi itu? Ilmu yang pertama. Jadi habis muntah langsung kumur, Bu. Kumur begini sudah selesai, sudah suci, dibuang. Kumurnya jangan ditelan. Baik. Kemudian setelah itu apa? Muntah dengan sengaja. Selesai. Mudah ya. Setelah muntah muntah, kemudian apa? Dua lagi. Tadi memasuk ke lubang 5, kemudian muntah dengan sengaja 2. Yang ketiga dan keempat adalah, yang ketiga bersenggama, hubungan suami istri biarpun tanpa keluar air mani. Atau yang kedua, yang keempat adalah mengeluarkan air mani dengan sengaja biarpun tanpa hubungan suami istri. Paham? Hubungan suami istri biarpun belum tuntas, belum keluar mani, maka itu batal puasanya. Atau keluar mani biarpun tanpa hubungan suami istri juga batal puasanya. Maka hati-hati, waspada. Dan ini dosa besar. Membatalkan puasa tanpa udzur memang dosa besar, apalagi untuk menghubungkan suami istri, udah sat lagi, gede lagi. Dapat 4 ya. Kemudian saya tambah 3, 2, 2, 4, 3, biar mudah dihafal. Yang 3 itu satu paket. Melahirkan, haid, nifas, melahirkan. Satu paket ya. Haid, nifas, melahirkan. Satu paket, biar gampang hafalannya. Maksudnya dari majelis langsung hafal. Ibu-ibu yang hamil tua, saking hebatnya tetap puasa. Menjelang maghrib setengah jam bayi lahir, batal puasanya ibu. Puasanya batal, tapi tetap dapat pahala. Atau ibu-ibu yang masya Allah lagi puasa, maghrib kurang 2 menit, kurang 2 menit maghrib tiba. Kurang 2 menit maghrib, datang haid, batal puasanya. Karena haid membatalkan puasa. Dan nifas juga begitu. Jadi melahirkan, haid dan nifas, selesai. Berapa? Dapat tuh 7. Sekarang 8. 8 hilang akal. Hilang akal. Apa yang dimaksud hilang akal? Hilang akal ada 3 macam. Ini gambaran, saya baca ada di video, Anda mengulang lagi boleh nanti. Yang penting saya ajari, saya pengen bahasanya belajar tuh paham dan selesai. Hilang akal ada 3 macam. Yang pertama adalah tidur. Yang kedua agak berat, namanya pingsan. Yang ketiga adalah gila. Ini deh. Adapun tidur hilang akal juga. Biarpun tidurnya seharian penuh tidak batal puasa. Tidur
biarpun hilang akal tapi tidak batalkan puasa. Misalnya ada orang habis sahur tidur bangun isya, hebat dia, maka puasanya tetap sah. Jangan ada yang bertanya tentang sholatnya, tidak, kita ngomong bab puasa bukan bab sholat ini, bab puasa. Yang kedua adalah pingsan atau ayan. Pingsan itu akan membatalkan puasa jika pingsannya seharian penuh. Habis sahur pingsan, bangun-bangun isya, batal puasanya. Tapi kalau sempat bangun sebentar di siang hari, maka tidak batal puasanya. Habis sahur pingsan dia, bangun-bangun siang hari, jam berapa ini? Ada yang jawab jam 1, kaget pingsan lagi sampai isya, maka puasanya sah karena dia sempat bangun sebentar. Baik, yang ketiga adalah gila. Saya tidak bisa nyontohin. Gila batal puasa. Gila batal puasa. Orang gila lagi ngobrol begini tiba-tiba gila, batal puasanya dia. Baik. Gila bukan gila harta, bukan gila tahta, gila uang, enggak. Gila hilang akal. Selesai. Dapat berapa? 8 ya. Yang ke-9 adalah murtad, keluar dari Islam, mengatakan Nabi Muhammad bukan nabi, Al-Qur'an bukan wahyu, pokoknya merendahkan syariat dan sebagainya. Hati-hati, batal puasanya. Omongan-omongan bisa batalkan puasa, maka waspada dan hati-hati. Kita ulang dari yang pertama, memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5 dan muntah dengan sengaja. Masih wilayah ini, makanya gampang dipaham. Yang kedua, yang ketiga, 4, bersenggama, hubungan suami istri tanpa keluar mani, atau keluar mani biarpun tanpa hubungan suami istri. Kemudian melahirkan, haid, nifas, kemudian apa? Hilang akal, kemudian yang terakhir adalah murtad. Selesai. Kemudian saya tambah, biasanya singkat saja biar ada gambaran, masih ada waktu. Ada singkat 9 orang yang tidak wajib berpuasa. Sengaja saya perpadat ini ya. Ini kuliah beneran ini. Kuliah padat, besok ujian. Supaya gampang. Ada orang yang tidak wajib puasa, Anda tidak boleh memaksakan dia berpuasa. Dosa. Anda memaksa orang berpuasa haram kalau tidak wajib puasa. Maka yang tidak wajib puasa, cara menghafal juga bang, 2-2. Yang tidak wajib puasa, anak kecil, orang gila. Anak kecil sama orang gila sama-sama tidak akal, tidak berakal. Saya jejer. Anak kecil, orang gila. Maka anak kecil tidak wajib berpuasa. Tapi jangan salah, jika anak kita sudah umur 7 tahun, maka kita wajib untuk mengajarinya puasa. Tidak boleh dipaksa, nggak boleh. Kalau tak puasa, kau tak kasih ringgit, tak kasih duit. Nggak boleh begitu. Itu maksa juga itu. Karena anak kecil pengen dapat duit, akhirnya puasanya maksa, nggak boleh. Anak kecil dihimbau dalam berpuasa. Makanya ada anak kecil berpuasa pagi sahur bareng sama ayah ibunya, besoknya itu jam 8 mama lapar, oh nggak boleh makan tapi boleh sahur lagi sayang. Anak kecil, namanya anak kecil, belum wajib puasa, maka sahur. Maksud kami apa? Dididik, jangan dibiasakan makan sebebasnya. Jam 12 nanti baru makan, sahur lagi jam 12 sayang, umur 7 tahun. Nggak boleh, jadi tidak boleh anak kecil. Makanya kalau anak kecil makan bawa kue kemana-mana, itu pasti bapaknya yang salah, tidak pernah ngajari yang benar. Jadi tidak boleh diajari untuk menghormati yang puasa juga, diajari berpuasa. Hari ini mungkin sahurnya 3 kali, besok sahurnya 2 kali, besok ini lagi sahurnya sekali. Orang gila tidak bisa diajari. Maka orang gila tidak wajib puasa dan tidak dosa dia. Maka kalau ada di antara yang hadir di sini, saya ingin nggak puasa tapi nggak dosa, oh gampang, jadilah Anda gila. Selesai. Baik. Kemudian setelah itu apa? Orang sakit sama orang tua. Orang sakit, orang tuanya yang berat untuk berpuasa tidak wajib berpuasa. Orang sakit macam mana nih? Jangan asal sakit saja, tiba-tiba ibu-ibu pulang ke rumah besok tak puasa. Kenapa bu tak puasa? Saya sakit. Sakit apa nih? Sakit jerawat. Oh enggak. Bukan sakit itu, tapi sakit yang membahayakan dia. Sakit yang menjadikan dia semakin parah. Puasa menjadi sebab semakin parah penyakitnya, atau menjadi lambat sembuhnya, atau menjadi sebab mati. Orang tahu penyakitnya, maka dia boleh berpuasa. Nggak boleh dipaksa kalau sakit sama orang tua. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 hamil menyusui. Hei ibu yang hamil, tidak usah khawatir, ternyata Anda boleh berbuka puasa jika Anda merasa berat dengan hamil dan menyusui. Ada seorang ibu katanya solehah banget, solehah katanya, baik, tapi 50 tahun nggak pernah puasa, nggak pernah puasa Ramadan, 50 tahun tapi dia solehah. Kenapa? Habis melahirkan dia nyusui, hamil lagi nyusui,
hamil lagi, nyusui lagi, hamil lagi, nyusui. Anaknya 13. Kali berapa itu? Kali 3, pas 46 tahun. Jadi tidak ada usah khawatir. Memang kemurahan dari Allah. Hamil menyusui tak wajib puasa. Kemudian siapa lagi? 78 haid dan nifas. Haid dan nifas tidak wajib berpuasa. Yang terakhir sendirian bepergian. Kalau Anda musafir dari Terengganu ke Kuala Lumpur, maka tak wajib puasa. Kalau Anda pengen puasa boleh, tak puasa juga boleh. Makanya jika ada tamu, misalnya Anda di Singapura, di Kuala Lumpur, ada tamu dari Johor ke sini, Anda tak boleh maksa puasa. Anda bertanya, wahai tamu yang terhormat, besok puasa tak? Maksudnya apa? Jika puasa nanti bangun sahur, kalau tidak besok pagi saya buatkan sarapan pagi, gitu dong. Karena memang tak wajib puasa dia, jangan dipaksa. Tamu harus puasa. Loh, musafir dia, asalkan tujuan bepergiannya tidak kurang dari 80 km, maka dia boleh berbuka puasa. Mana yang lebih bagus, berpuasa atau tidak? Yang paling enak bagi dia, maksudnya kalau puasa kuat enak berpuasa, tapi kalau puasa berat nggak boleh. Jangan memaksakan diri untuk puasa. Maksakan diri untuk puasa sampai lemes, pingsan-pingsan ada pada zaman Nabi. Orang maksakan diri untuk puasa, lemes-lemes, Nabi menegur. Laisa minim birim saumu fim safari. Ini kalau bahasanya lughahnya adalah laisa minal birri as-saumu fis safari. Bukan termasuk kebaikan kalau ada orang puasa di dalam bepergian. Kalau memang membahayakan. Nah, dia disebut dalam istilah nahwu bahasa himyariyah. Jadi alif lam diganti alif mim. Laisa minim birim saumu fim safari. Baik. Selesai bepergian. Selesai. Coba saya ulang biar Anda hafal, tinggal nanti renungi. Anak kecil, orang gila. Orang sakit, orang tua, mirip-mirip saya jejer. Orang sakit ya orang tua. Ya, tua itu adalah penyakit, obat nggak bisa. Kalau ada obatnya, saya beli obat awet muda. Kemudian orang hamil menyusui, orang haid dan orang nifas. Yang satu adalah bepergian. Kalau Anda hafal, Anda masuk sekolah orang gila nanti. Sekolah orang yang lambat berpikir. Selesai 9. Kemudian dari 9 itu dalam buku kami akan saya jejer. Anak kecil, orang gila, sama. Qadha atau tidak qadha? Qadha atau fidyah? Anak kecil tidak qadha, tidak fidyah. Orang gila tidak qadha, tidak fidyah. Kecuali gilanya gila yang disengaja. Gila sengaja gimana sih? Enggak tahu, dia minum obat biar gila kan. Orang sakit wajib qadha atau fidyah? Dilihat. Kalau orang sakit ada harapan sembuh dan sembuh, dia wajib qadha. Tapi orang sakit tak harapan sembuh, fidyah. Orang tua tak ada harapan tuh muda, maka fidyah, kan gitu ya, fidyah saja. Orang tua fidyah saja, nggak pakai qadha. Qadhanya kapan? Nanti kakek kalau sudah muda lagi, nggak ada. Baik. Setelah itu apa? Orang haid qadha, tak pakai fidyah. Nifas qadha, nggak pakai fidyah. Selesai. Setelah itu apa? Orang sakit, musafir qadha, tidak pakai fidyah. Itu gambaran dalam buku kami ringan. Jadi orang belajar itu memang di samping harus paham, tapi gimana caranya mudah menghafal. Singkat Anda sudah paham tentang gambaran tentang fikih puasa. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Ada yang ditanyakan? Silakan. Masih ada waktu 15 atau 20 menit untuk tanya jawab. Silakan.